asal didoain semoga apapun masa cepat selesai. Itu tapi aja. udah nikah bener? Mana aku tahu, aku nggak tahu beneran. Saya menduga sebenarnya ini sebelumnya sudah dilakukan nikah siri ya. Netizen, warga digital itu akan membongkar ketidaksesuaian atau bahkan kebohongan yang mungkin dilakukan seseorang. Jangan digibahkan juga terlalu jauh, karena akhirnya tidak ada baiknya buat kita. Apalagi kalau kita sampai memaki-maki atau menghinakan atau menghakimi orang lain. Gue pikir bisa kena masalah nanti. Saya di tengah-tengah jadi. Mudah-mudahan dua-duanya cepat selesai. Nggak peduli siapa yang salah siapa yang benar, dimusyawarakan, diselesaikan secara baik-baik. Tatapan mata sebetulnya yang paling bisa membuat kita melihat bahwa lelahnya itu memang bukan cuma lelah fisik, tapi memang pasti ada sebuah lelah emosional di situ. Kabar panas yang sedang menimpa Alsyad Ahmad nampak sedikit demi sedikit mulai terkuak. Sederet bukti yang beredar di media sosial mengenai drama rumah tangga Alsyad Ahmad dengan Nisa Ashifa semakin mengerucut dengan munculnya surat duduk perkara perceraian mereka. Tidak hanya dugaan tentang rencana tindakan aborsi Nisa Ashifa yang membuat netizen geger, fakta tanggal per tanggal dari pernikahan hingga perceraian mereka pun membuat netizen merasa kasihan dengan Tiara Andini yang kala itu hingga saat ini masih berstatus sebagai kekasih Alsyad Ahmad. Meski belum memberikan klarifikasi, gestur Alsyad Ahmad bak memberikan kode jika perasaan batinnya kini sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Lantas seperti apa respon dari orang-orang terdekat Alsyad Ahmad tentang kabar panas yang sedang berkutat liar itu? Dan bagaimana pula pandangan dari para pakar atas kehebohan yang muncul hingga fakta-fakta yang tersaji? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar tak sedap mengenai Alsyad Ahmad yang beredar luas di jagat maya hingga kini masih membuat publik geger. Diketahui, isu miring tersebut mencuat usai sang mantan kekasih Nisa Ashifa menyinggung jika anak yang baru saja dilahirkannya merupakan darah daging dari seseorang dari masa lalunya yang tidak bertanggung jawab. Meski belum mendapat klarifikasi dari kedua belah pihak, sederet fakta yang bermunculan di sosial media nampak akan segera menguak duduk permasalahan yang sebenarnya di antara mereka. Setelah terungkap tanggal pernikahan Alsyad Ahmad dan Nisa Ashifa, baru-baru ini warganet kembali menemukan fakta lain yang cukup mengejutkan. Ya, lewat salinan resmi Pengadilan Agama Bandung, tertulis bahwa Alsyad Ahmad dan Nisa Ashifa sempat tercatat resmi menikah secara agama dan negara, lantaran Nisa sudah hamil di luar nikah. Tak hanya itu, dalam salinan tersebut mereka juga menyebut bahwa keduanya sepakat bercerai saat kondisi Nisa sedang dalam keadaan hamil 8 bulan. Sontak, surat duduk perkara perceraian mereka membuat permasalahan ini semakin terlihat mengerucut. Lantas, seperti apa respon dari Raffi Ahmad hingga orang-orang terdekat Alsyad lainnya tentang kabar tersebut? Dan seperti apa pula pakar hukum melihat permasalahan tersebut? Asal didoain semoga apapun masa cepat selesai. Itu tapi aja. udah nikah bener? Mana aku tahu, aku nggak tahu beneran. Saya beritanya aja, saya baru tahu dia itu Nisa itu mantannya, saya nggak tahu, saya nggak ngerti. Saya cuma tahu Alsyad itu suka sama harimau, baik orangnya. Jadi buat saya cuma tahu sebatas itu karena dia itu kok saudaranya Raffi ya. Bener ya? Iya bener, saudara Raffi. Kalau kita kan emang sering ketemu dulu, kemarin juga pernah ketemu main ke Bandung, saya main ke rumahnya, ke orang tuanya. Baik kok, baik. Tapi saya yakin semua orang juga baik ya. Bahkan
saya nggak tahu Nisa ya. Nisa juga orang baik. Tiara orang baik, semua orang baik. Jadi ketika ada masalah ini saya lumayan agak kaget sih. Saya sebagai teman aja ya, semoga cepat selesai masalahnya, sabar. Saya juga nggak tahu sih dari pihaknya wanitanya ya. Mudah-mudahan saya di tengah-tengah jadi. Mudah-mudahan dua-duanya cepat selesai. Nggak peduli siapa yang salah siapa yang benar, dimusyawarahkan, diselesaikan secara baik-baik. Karena saya baca beritanya juga lumayan agak buyeng lah, buyengnya ya saya nggak mau ikut-ikutan, biar saya kerja aja deh. Ya dunia makin gila ya. Ini sebenarnya buat masyarakat pembelajaran. Apa yang kalian lihat itu ya tidak murni seperti apa yang kalian pikirkan. Di belakang itu banyak sekali cerita. Jangan kita itu termakan oleh pikiran kita sendiri ketika melihat public figure. Karena dunia entertain itu banyak sekali ceritanya. Kita ambil baiknya saja. Yang buruknya sudahlah, jangan digibahkan juga terlalu jauh. Karena akhirnya tidak ada baiknya buat kita. Apalagi kalau kita sampai memaki-maki atau menghinakan atau menghakimi orang lain. Gue pikir bisa kena masalah nanti. Iya, ini sangat disayangkan ya, karena belum lama menikah secara resmi, secara negaranya, dan bercerai dalam kondisi si perempuan sedang hamil gitu. Walaupun syarat-syarat perceraian itu terpenuhi gitu, harusnya ini juga menjadi pertimbangan majelis hakim untuk memutuskan gitu loh, agar perceraiannya ditunda dulu gitu. Tapi bagaimanapun ya ini juga terlepas dari kesepakatan kedua belah pihak, karena proses perceraian kan ada mediasi dulu gitu. Dan saya menduga sebenarnya ini sebelumnya sudah dilakukan nikah siri ya gitu. Karena bisa jadi ada tekanan atau ada permintaan dari pihak perempuan agar si anak ini begitu lahir memiliki catatan yang jelas di mata hukum. Usai pernikahan diam-diam Alsyad Ahmad dengan Nisa Ashifa terbongkar, tanggal jadian dan status hubungan Alsyad Ahmad dengan Tiara Andini sontak kini menjadi sorotan netizen. Kendati merasa simpatik, banyak netizen yang sengaja mencari tahu timeline atau runtutan tanggal per tanggal dari setiap peristiwa sebelum drama tersebut terjadi. Dari waktu tersebut, siapa sangka jika pernikahan Alsyad dengan Nisa dilangsungkan saat Alsyad dan Tiara Andini masih dalam status menjalin hubungan alias pacaran. Bahkan saat sudah bercerai dengan Nisa, hubungan Alsyad dengan Tiara pun masih berlanjut. Lantas, fakta apa saja yang telah dibongkar oleh netizen? Dan seperti apa pula sudut pandang dari seorang pengamat sosial melihat kehebohan yang sedang menimpa pasangan selebritis Alsyad Ahmad dan Tiara Andini? Kayaknya aku nggak punya quotes bagus-bagus deh. Tapi kalau dari aku sih ya, dari aku pribadi, nggak apa-apa putus cinta, nggak usah terlalu dibawa larut sedih, karena masih banyak ikan di laut. Hajar aja. Sakit banget gak sih kita mencintai seseorang yang masih belum bisa move on dari masa lalunya? Kalau masih belum selesai sama masa lalunya, gak usah lanjutin sama yang ini. Tapi kok mau waktu itu? Aku gak tahu, dia gak bilang. Praktik yang disebut dengan boikot sosial atau dalam istilah sekarang yang dinamakan cancel culture, yang memang menjadi jalan sebenarnya untuk melakukan kontrol sosial terhadap perilaku orang lain yang dianggap tidak sesuai dengan tata nilai yang ada, itu menjadi sebuah fenomena global, bukan hanya di Indonesia. Oleh karenanya, memang sekarang semua orang harus berlomba-lomba memastikan apa yang dia tampilkan di panggung depan ruang digital itu tidak berbeda jauh dengan apa yang ada di kenyataan, yaitu panggung belakangnya. Karena hanya masalah waktu, netizen, warga digital itu akan membongkar ketidaksesuaian atau bahkan kebohongan yang mungkin dilakukan seseorang. Kenapa?
Karena data Januari 2023 oleh Hotsuite misalnya, jumlah penduduk Indonesia dikatakan 277 juta. Tapi jumlah handphone yang beredar, gawai yang beredar 353 juta. Artinya CCTV sosial itu mengepung kita, tidak terkecuali seorang selebritis yang harus bersiap siapapun bisa memotret kita dari berbagai penjuru. Sehingga perlu dipastikan apa yang kita tampilkan di panggung depan sama dengan apa yang terjadi di panggung belakang. Rumusan di ruang digital saat ini, di mana ada fenomena yang disebut dengan post-truth, yaitu apa? Kebenaran itu adalah sesuatu yang pertama kali diyakini orang lain, meskipun itu bukan kenyataan. Nah, jadi memang hati-hati ketika masyarakat sudah memiliki pendapat tertentu, persepsi tertentu tentang sebuah kejadian, bisa jadi itulah yang selamanya akan diyakini publik sebagai kebenaran, meskipun hal tersebut tidak betul-betul terjadi. Oleh karenanya, belajar dari hal tersebut perlu kita pastikan, khususnya para tokoh publik yang menjadi matahari perhatian, untuk memperhatikan bukan hanya perkataan, perbuatan, juga perilaku masa lalu, hari ini, dan masa datangnya. Karena ketika masyarakat sudah mengenal atau mengetahui sebuah informasi terbaru tentang tokoh tersebut, entah itu benar atau tidak, apa yang pertama kali didengar oleh publik maka akan dianggap sebagai kenyataan dan sekaligus kebenaran di hadapan publik. Ya, artinya terpulang pada setiap selebritis apakah ingin mengkonfirmasi atau tidak, tapi hukum baru di ruang digital adalah di era yang disebut dengan post-truth, kebenaran bukan soal kenyataan, tapi tentang apa yang diyakini oleh seseorang tentang diri kita, meskipun itu jauh dari kenyataannya. Saat ini sorotan netizen masih tersudut kepada Alsyad Ahmad. Pasalnya, hingga saat ini ia belum memberikan respon apapun terkait permasalahan yang tengah menimpa dirinya. Namun beberapa video unggahan yang beredar luas di media sosial saat Alsyad berlibur di Jepang seolah menggambarkan suasana hatinya saat ini yang tengah dirundung isu miring. Ia bukan hanya tatapan kosong. Dalam postingan Fadil Jaidi, Alsyad juga tampak kikuk ketika Fadil memergokinya tengah membahas sesuatu hal yang serius dengan isi chat yang panjang dengan Tiara ketika mereka sedang menikmati liburannya di Jepang. Seolah ingin meledek, Fadil menyebut jika Alsyad tengah bertengkar dengan Tiara lewat chattingan tersebut. Lantas, seperti apa gestur Alsyad Ahmad saat itu? Dan seperti apa pula pakar ekspresi menggambarkan perasaan batin yang kini tengah dirasakan Alsyad Ahmad? Kita nggak tahu apa yang sedang dia pikirkan saat itu, tetapi yang bisa kita lihat adalah kondisi saat itu dia sedang bersandar, terus badannya kaku gitu ya, nggak banyak bergerak, lebih tepatnya tidak ada gerakan bahkan sebetulnya gitu ya. Kemudian tatapan matanya itu, tatapan mata kita sebut sebagai fokus jauh, atau kayak tatapan nanar, tatapan kosong seperti itu, dan mulutnya agak terbuka. Nah, ini biasanya bisa muncul ketika satu misalnya seseorang itu kelelahan, dan kelelahan itu kita bisa bagi dua, menjadi kelelahan fisik dan kelelahan mental emosional gitu, dan bisa juga dua-duanya gabungan dari semuanya. Nah, apakah yang mana yang paling lebih besar kita nggak bisa tahu itu. Tetapi yang jelas bahwa dia saya lihat berada dalam stage tersebut. Dia tidak melihat sesuatu dalam jarak dekat. Misalnya nggak lagi ngeliatin bunga dalam jarak dekat. Dia kayak melihat nembus, kalau di depannya ada bangunan, dia kayak bisa ngelihat nembus di belakang bangunan tersebut. Itu yang kita sebut sebagai fokus jauh. Jadi yang terjadi adalah dia kayak tanda petik nanar ngelihatnya gitu loh. Tatapan mata sebetulnya yang paling bisa membuat kita melihat bahwa lelahnya itu memang bukan cuma lelah fisik, tapi memang pasti ada sebuah lelah emosional di situ. Ya, tampilan kelelahan itu sudah pasti ya, tapi fisiknya itu kenapa ya, mungkin habis jalan-jalan kali ya gitu, keliling gitu ya. Tapi yang jelas ada salah satu yang saya katakan tadi, ada kelelahan secara mental emosional. Cukup masuk akal kalau kita misalnya menarik kesimpulan ke arah situ, bisa jadi, tapi juga kita belum tentu bahwa itu pasti. Bahwa ini masih 50-50, iya. Bahwa dia kelelahan, ya, itu sudah cukup terlihat di dalam video tersebut.
Selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.